Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, kuliah kita hari ini mengambil tema konsep dasar sistem sosial dan sistem budaya dalam wujud kebudayaan maritim. Pertama-tama yang harus terpahami dengan baik yaitu pengertian sistem. Jadi kalau kita lihat skema gambar sistem, nampak bahwa sistem itu sesungguhnya adalah hubungan dari sub-subsistem yang saling tergantung satu sama lain dan membentuk sistem. Pemahaman ini menjadi penting karena ketika kita mengatakan sistem budaya, ketika kita mengatakan sistem sosial, artinya bahwa ada sub-subsistem yang saling terhubung satu sama lain dan membentuk sistem yang dikatakan sebagai sistem sosial, atau begitu juga dengan sistem budaya. Keterhubungan itu menjadi penting karena eksistensi dari sistem yang dimaksud tergambarkan dalam kaitan hubungan-hubungan ketergantungan itu. Kita bisa mengambil contoh kasus misalnya sistem kehidupan manusia. Jadi pembentuk dari sistem kehidupan manusia ada 4 subsistem, yaitu mulai dari sistem organik biologi, subsistem kepribadian, sistem sosial, dan sistem budaya. Keterhubungan itu bisa dilihat dari sistem yang dari atas ke bawah memberi informasi dan sistem dari bawah ke atas memberikan energi dan penguatan. Jadi ada hubungan saling keterkaitan antara satu sistem dengan sistem yang lain. Kita bisa contohkan misalnya begini. Sistem budaya memberikan informasi, misalnya praktek-praktek tradisi di dalam masyarakat. Ada nilai-nilai, norma-norma yang bersumber dari generasi-generasi masa lalu, bersumber dari tradisi. Nah, ketika itu masih ada, masih dijumpai dalam konteks kekinian, kita bisa simpulkan bahwa sistem kepribadian, sistem sosial, atau sistem di bawahnya masih menganggap hal itu menjadi penting. Masih menganggap bahwa hal itu fungsional, sehingga masih ada di dalam keberadaannya. Begitu juga sebaliknya, ketika hal-hal tersebut tidak lagi dijumpai, artinya bahwa sistem di bawahnya tidak lagi memberi penguatan, tidak lagi memberi energi, dan dikatakan bahwa sudah tidak menjadi fungsional lagi di dalam perkembangan zaman. Kira-kira seperti itu. Hubungan saling terkait, sehingga subsistem ini menjadi penting untuk kita pahami bersama di dalam rangka membentuk satu sistem. Baik, nah kita bisa mengambil kesimpulan dalam pengertian kebudayaan bahwa kebudayaan itu sesungguhnya adalah pengetahuan yang digunakan untuk menghadapi lingkungan dan mendorong terwujudnya tindakan sesuai dengan lingkungan yang dihadapi dan motif-motif yang dipunyai oleh pelaku. Jadi ada proses yang terus berlangsung di dalam adaptasi terhadap lingkungannya yang didorong baik dorongan naluri, indrawi, akal, dan religi. Nah, skema konteks itu bisa Anda lihat bagaimana hubungan adaptasi dari aksi lingkungan dan reaksi manusia. Hal inilah yang juga bisa dikatakan sebagai penjelas di dalam menjawab perbedaan kebudayaan dari masing-masing wilayah. Karena lingkungan yang harus diadaptasi juga berbeda-beda. Contoh misalnya masyarakat pesisir di dalam mengadaptasi lingkungan hidupnya, tentu saja akan kita jumpai banyak peralatan-peralatan produksi, peralatan-peralatan kehidupan, peralatan-peralatan sosial yang berkaitan dengan lingkungan laut. Begitu juga misalnya di pegunungan, tentu saja berbeda kebudayaan yang lahir di wilayah pesisir karena lingkungan yang diadaptasi juga berbeda-beda. Nah, dengan demikian kita bisa katakan bahwa kebudayaan itu adalah sistem-sistem ide
tindakan-tindakan praktek terpola, karya berupa sarana prasarana fisik manusia dalam rangka berkehidupan, bermasyarakat yang dijadikan milik diri manusia melalui proses belajar berdasarkan lingkungan di mana dia berada. Itu kira-kira penjelasan. Baik, saudara-saudara sekalian, ini sebuah gambaran proses mulai dari tata cara, kebiasaan, menjadi adat istiadat, dan menjadi hukum formal di dalam skop yang lebih besar masyarakat. Nah, kita tiba pada 7 unsur kebudayaan yang disebut sebagai kultural universal. Pengertian dari 7 unsur kebudayaan ini dimaksudkan bahwa setiap wilayah, setiap masyarakat tentu saja akan memiliki paling tidak ada 7 sistem di dalam kehidupannya yang disebut sebagai unsur umum kebudayaan. Jadi suatu wilayah pasti ada sistem pengetahuan di sana, ada sistem bahasa, ada sistem organisasi sosial, ada sistem mata pencarian hidup, ada sistem peralatan hidup, religi, dan sistem kesenian. Nah, ketujuh unsur inilah yang dikatakan sebagai sub-subsistem yang membentuk sistem kebudayaan. Kalau kita kontekskan terhadap kebudayaan maritim, ketujuh unsur umum tadi itu kita bisa jumpai di dalam wujud ideasional kognitif, di dalam wujud tindakan sebagai praktek terpola, dan dalam wujud kebendaan buatan manusia. Nah, di dalam wujud ideasional kita bisa jumpai di dalam ideologi, nilai, keyakinan, kepercayaan sebagai unsur di dalam sistem budaya. Begitu juga di dalam wujud tindakan praktek terpola kita bisa lihat di dalam hubungan sosialnya, kerjasama tolong-menolong, di dalam kelompok-kelompok sosialnya. Dan di dalam wujud budaya kebendaan kita bisa lihat di dalam sarana prasarana yang diciptakan oleh masyarakat maritim, misalnya perahu, alat tangkap, dan sebagainya, yang disebut sebagai budaya material. Baik, ini ada 7 unsur budaya maritim, mulai dari nilai, norma kepercayaan, sistem pengetahuan, teknologi, dan simbolisasi. Nah, keenam unsur budaya ini sebagai sebuah pembentuk pembangun dari sistem budaya maritim. Nah, kita mulai dari nilai. Apa sih yang dimaksud dengan nilai? Nilai itu adalah sesuatu yang abstrak dan dihargai dalam masyarakat. Nilai ini menjadi pedoman atau ukuran terhadap tingkah laku atau tindakan sosial. Nah, di dalam masyarakat maritim kita bisa melihat bagaimana nilai-nilai yang melahirkan filosofi kerja, misalnya ada ungkapan-ungkapan di dalam kebudayaan maritim, masyarakat maritim, reso temangingi malu monalete pamase dewata, artinya hanya dengan kerja keras yang memungkinkan turunnya berkarya. Hal-hal seperti inilah yang dijadikan sebagai pedoman bertingkah laku baik dalam tindakan sosialnya maupun tindakan produksinya. Kemudian norma adalah konkretisasi dari nilai yang bersumber dari hukum, bersumber dari adat, dan bersumber dari agama. Kita bisa jumpai di dalam kepercayaan, pengetahuan, teknologi, dan simbolisasi. Nah, seperti itu kira-kira gambarannya. Misalnya ada aturan di dalam membuat perahu, ada aturan jumlah lilitan di dalam mengikat peralatan-peralatan produksi, dan sebagainya. Pengetahuan sebagai unsur kebudayaan maritim juga terbagi atas dua, ada dimaksud dengan pengetahuan prailmiah dan pengetahuan ilmiah atau ilmu pengetahuan. Jadi perbedaan terletak pada kalau pengetahuan itu bersumber dari generasi ke generasi berdasarkan peristiwa-peristiwa masa lalu, biasa kita kenal istilah pamali dan sebagainya. Kalau ilmu pengetahuan itu dihasilkan melalui metode ilmiah, jadi bisa diuji secara rasionalitas. Yang selanjutnya adalah kepercayaan. Kepercayaan berkaitan dengan sinkritisasi atau pencampuran antara keyakinan-keyakinan berdasarkan tradisi dan keyakinan-keyakinan berdasarkan agama ketuhanan. Jadi Anda bisa lihat gambar dalam slide ini, itu adalah hubungan atau pencampuran antara
keyakinan berdasarkan tradisi dan keyakinan berdasarkan agama ketuhanan. Teknologi juga seperti halnya tadi, karena konkretisasi dari pengetahuan melahirkan teknologi sehingga ada dikatakan sebagai teknologi tradisional yang bersumber dari pengetahuan dan teknologi modern yang bersumber dari ilmu pengetahuan. Nah, hal-hal seperti ini masih sangat dijumpai di dalam kehidupan masyarakat pesisir. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan saya harap Anda semua bisa memberikan komentar dari materi yang saya sampaikan tadi. Terima kasih, saya menunggu komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.